Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Slande dengan NIM E0212-51096, program studi ilmu komunikasi dari kelas M. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur kebudayaan berdasarkan materi kuliah pengantar antropologi sosial. Materi ini penting karena dengan memahami kebudayaan, kita jadi lebih bisa menghargai keragaman, memahami jati diri masyarakat, dan melihat bagaimana budaya terus hidup di tengah perkembangan zaman. Menurut Konjaraningrat, ada 7 unsur budaya universal, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Unsur-unsur ini adalah fondasi penting yang membuat budaya dapat terbentuk dan tetap bertahan. Kalau salah satu unsur tidak berjalan, maka budaya bisa kehilangan keseimbangannya. Unsur pertama adalah bahasa. Bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi dalam masyarakat. Melalui bahasa, orang bisa menyampaikan pengetahuan, pemikiran, serta nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, bahasa juga menunjukkan identitas budaya dan menjadi cara untuk menyatukan sebuah kelompok masyarakat. Bahasa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bahasa ibu atau daerah. Bahasa ini adalah bahasa pertama yang dipelajari sejak kecil dan biasa dipakai sehari-hari. Bahasa ibu menjadi tanda identitas budaya karena menghubungkan seseorang dengan tradisi dan sejarah komunitasnya. Contohnya bahasa Jawa, Sunda, ataupun Minangkabau. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa nasional dipakai untuk menyatukan berbagai suku bangsa dalam satu negara. Umumnya digunakan di sekolah, pemerintah, dan media. Contohnya bahasa Indonesia, Swahili, dan Hindi. Yang ketiga, bahasa ritual atau keagamaan. Bahasa ini digunakan dalam kegiatan agama dan dianggap suci. Fungsinya menunjukkan identitas keagamaan serta menjaga tradisi spiritual. Contohnya bahasa Arab yang ada pada Al-Quran, bahasa Latin yang ada pada Katolik, dan bahasa Sanskerta yang ada pada Hindu. Yang keempat yaitu bahasa isyarat. Bahasa ini dipakai oleh komunitas tuli dengan menggunakan gerakan dan visual. Bahasa isyarat juga menjadi identitas budaya mereka dan memiliki tata bahasa tersendiri. Contohnya American Sign Language atau ASL, Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO, dan British Sign Language atau BSL. Dalam kehidupan sehari-hari saya, bahasa adalah hal yang paling terasa. Di rumah, saya biasa berbicara dengan bahasa daerah. Tapi ketika saya ke kampus, saya dengan otomatis beralih ke bahasa Indonesia agar bisa dipahami semua orang. Bahkan dengan teman dekat, kami sering mencampur bahasa. Kadang juga kita pakai bahasa gaul. Dari situ, saya sadar bahwa bahasa itu sangat-sangat fleksibel dan pilihan bahasa itu menunjukkan identitas serta lingkungan saya. Unsur selanjutnya ada sistem teknologi. Sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama revolusi pertanian. Manusia mulai menetap berkat alat pertanian dan hewan ternak, lalu membentuk kota, pemerintahan, dan sistem sosial. Yang kedua teknologi transportasi. Kereta, mobil, pesawat, dan kapal uap mempermudah perdagangan, perpindahan, dan pertukaran budaya, sehingga masyarakat semakin terhubung satu sama lain. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Komputer, internet, dan smartphone mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan belajar, serta mempercepat globalisasi. Yang keempat, teknologi medis. Penemuan vaksin, antibiotik, dan bedah modern membuat kesehatan meningkat, angka kematian menurun, dan populasi berkembang. Yang kelima, teknologi energi. Listrik, bahan bakar fosil, dan energi terbarukan mengubah cara manusia memakai energi dan mendorong pembangunan industri serta kota modern. Yang keenam, teknologi bangunan dan konstruksi. Bahan dan teknik baru memungkinkan pembangunan kota besar dengan gedung tinggi yang aman sekaligus ramah lingkungan. Yang ketujuh, teknologi manufaktur. Mesin, otomatisasi, dan robotik meningkatkan produksi massal, mendorong industrialisasi,
dan menaikkan standar hidup. Dalam kehidupan saya sangat bergantung pada teknologi. Hampir semua tugas kuliah saya kerjakan lewat laptop atau HP. Ketika pandemi kemarin, teknologi seperti Zoom dan Google Classroom membuat sekolah tetap berjalan. Bahkan seperti sekarang ini, belajar materi pun lebih sering saya lakukan lewat e-book atau PDF di HP. Saya juga terbiasa memakai transportasi online, jadi tidak perlu bingung kalau harus ke kampus atau ke tempat lain. Hal ini menunjukkan teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup saya sehari-hari. Unsur ketiga yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi mengatur cara masyarakat memproduksi, membagi, dan menggunakan barang serta jasa. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu budaya menilai kekayaan dan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalisme. Dalam sistem ini, produksi dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Individu atau perusahaan bebas memiliki sumber daya dan berusaha mendapatkan keuntungan. Contohnya ada pada negara Amerika Serikat dan Singapura. Yang kedua, sistem ekonomi terencana atau sosialisme dan komunisme. Dalam sistem ini, pemerintah menguasai sumber daya dan menentukan produksi, distribusi, serta harga dengan tujuan pemerataan dan mengurangi ketidaksetaraan. Contohnya ada pada negara Korea Utara dan Kuba. Yang ketiga, sistem ekonomi tradisional. Ekonomi ini bergantung pada adat dan tradisi, biasanya berbasis pertanian, berburu, atau beternak, dengan barter sebagai cara utama berdagang. Contohnya ada pada suku pribumi di Amazon dan beberapa komunitas di Afrika dan Asia. Yang keempat, sistem ekonomi Islam. Sistem ini berdasarkan dengan syariah, melarang riba, dan mendorong keadilan melalui zakat dan wakaf. Produksi serta distribusi dijalankan dengan prinsip keadilan sosial dan moral. Contohnya ada pada negara Arab dan Pakistan. Yang kelima ada sistem ekonomi feodal. Sistem ini yaitu tanah dikuasai bangsawan, petani bekerja untuk imbalan perlindungan. Kekayaan hanya dikuasai oleh orang elit dan mobilitas sosial sangat terbatas. Contohnya negara Eropa pada abad pertengahan dan Jepang pada periode feodal. Yang keenam, sistem ekonomi subsisten. Komunitas hanya menghasilkan untuk kebutuhan sendiri dengan sedikit atau tanpa surplus untuk diperdagangkan. Tujuannya lebih pada bertahan hidup, bukan menumpuk kekayaan. Contohnya ada pada pedesaan di Afrika dan Asia. Pengalaman saya yang berhubungan dengan sistem ini ialah saya juga pernah mencoba jualan minuman kopi di depan rumah, dan saya mempromosikan hal itu lewat media sosial. Dari situ saya sadar sistem ekonomi digital memberi peluang baru untuk saya. Tapi di sisi lain saya juga masih sering belanja di pasar tradisional dengan sistem tawar-menawar. Jadi saya sendiri hidup dalam dua sistem ekonomi yang berbeda. Unsur keempat yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial adalah sistem yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat seperti keluarga, kekerabatan, kelas sosial, dan lembaga sosial. Perannya penting untuk menciptakan keteraturan, struktur, dan kerjasama dalam kehidupan bersama. Unsur ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem kekerabatan atau kinship system. Sistem ini adalah jaringan hubungan sosial berdasarkan ikatan keluarga, baik dari garis keturunan maupun perkawinan. Dalam masyarakat dengan kekerabatan kuat, hal ini memengaruhi warisan, status, serta tanggung jawab sosial. Contohnya ada pada keluarga besar Batak di Indonesia. Yang kedua, sistem kasta atau caste system. Sistem kasta adalah pembagian sosial yang kaku, di mana seseorang lahir dalam kelompok tertentu yang menentukan status, pekerjaan, dan pergaulannya. Kasta bersifat turun-temurun dengan mobilitas sosial yang hampir tidak ada. Contohnya ada pada negara India. Yang ketiga, sistem kelas sosial atau class system. Sistem ini membagi masyarakat berdasarkan kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan status. Berbeda dengan kasta, kelas sosial lebih lentur karena seseorang bisa naik atau turun status lewat pendidikan, prestasi, dan harta. Contohnya, kelas pekerja, kelas menengah, kelas atas di negara Amerika Serikat.
Yang keempat, sistem patriarki dan matriarki. Patriarki adalah sistem di mana laki-laki memegang peran utama dalam keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, matriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang dominan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dalam masyarakat matrilineal, warisan dan nama keluarga biasanya mengikuti garis ibu. Contohnya patriarki di banyak masyarakat dan matriarki di Minangkabau, Indonesia. Unsur selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah cara masyarakat mewariskan nilai, aturan, dan norma yang mengatur perilaku sehari-hari, seperti hukum adat, etika, dan pranata sosial. Fungsinya untuk menjaga keteraturan, menciptakan harmoni, serta memastikan nilai budaya tetap hidup dan diteruskan antar generasi. Sistem ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada norma sosial atau social norms. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis tentang perilaku yang dianggap pantas. Pelanggarannya bisa mendapat sanksi sosial seperti teguran atau pengucilan. Contohnya aturan berpakaian sopan di Jepang dan tradisi bersalaman di banyak negara. Yang kedua, pranata sosial atau social institutions. Pranata sosial adalah susunan norma dan peran yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, perkawinan mengatur hubungan suami istri, sedangkan pendidikan mengatur proses belajar. Contohnya, perkawinan, pendidikan, sistem kekerabatan. Yang ketiga, agama dan etika religius. Agama memberi pedoman etika dan moral tentang benar dan salah, cara berperilaku, serta menjalani hidup bermakna. Aturannya biasanya tertulis dalam kitab suci dan dipraktikkan lewat ritual keagamaan. Contohnya ajaran moral Islam, Kristen, Hindu, dan Buddhisme. Yang keempat, hukum adat atau customary law. Hukum adat adalah aturan yang lahir dari tradisi lokal dan mengatur hal-hal seperti perkawinan, warisan, hingga penyelesaian konflik. Unsur selanjutnya adalah sistem religi. Religi mencakup kepercayaan, ritual, dan praktik keagamaan yang sering menjadi pusat identitas budaya serta moral masyarakat. Sistem ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, animisme. Animisme yaitu kepercayaan bahwa roh ada dalam alam seperti pohon, gunung, atau hewan. Ritual dilakukan untuk menghormati roh karena diyakini berpengaruh pada kehidupan manusia. Contohnya masyarakat Dayak di Kalimantan. Yang kedua, totemisme, yaitu kepercayaan bahwa kelompok memiliki ikatan spiritual dengan hewan, tumbuhan, atau objek alam yang dianggap leluhur atau pelindung dan dijadikan simbol sakral. Contohnya suku aborigin di Australia. Yang ketiga, agama monoteistik, yaitu kepercayaan pada satu Tuhan. Agama ini memiliki kitab suci, ajaran moral, dan praktik ibadah seperti doa dan ritual untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang keempat, politeisme, kepercayaan pada banyak dewa dengan peran berbeda, misalnya Wisnu sebagai pemelihara dunia atau Zeus sebagai penguasa langit. Ritual dan persembahan dilakukan untuk menghormati mereka. Contohnya Hindu, Yunani, dan Romawi kuno. Dan unsur yang terakhir adalah unsur kesenian. Kesenian adalah wujud ekspresi keindahan dalam masyarakat, meliputi seni rupa, musik, tari, sastra, dan berbagai bentuk seni lain yang menggambarkan nilai serta identitas budaya. Kesenian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, seni tari. Seni tari adalah ekspresi budaya lewat gerakan tubuh yang biasanya diiringi musik. Contohnya tari Saman dari Aceh yang dikenal sebagai tari 1000 tangan. Tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok dengan gerakan serempak yang melambangkan kekompakan, kebersamaan, dan nilai religius. Yang kedua, seni rupa. Seni rupa mencakup karya visual seperti lukisan, patung, dan tekstil. Contohnya batik Indonesia, seni kain tradisional dengan teknik lilin untuk menghasilkan pola rumit yang syarat, makna simbolis mencerminkan filosofi, sejarah, dan identitas daerah. Yang ketiga, seni musik, yaitu pengekspresian budaya lewat suara dan melodi. Contohnya angklung dari Jawa Barat.
Alat musik bambu yang dimainkan secara bersama-sama melambangkan kebersamaan dan sering digunakan dalam pertunjukan maupun acara adat. Yang keempat, seni sastra, yaitu mengekspresikan budaya melalui cerita, puisi, dan drama. Contohnya pantun Melayu, bentuk sastra lisan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan nasihat, nilai moral, dan kearifan lokal. Selanjutnya kita masuk pada 3 kebudayaan menurut Konjaraningrat. Konjaraningrat membagi kebudayaan menjadi 3 wujud utama, yaitu yang pertama, wujud gagasan atau sistem budaya atau cultural ideas, berupa gagasan norma, nilai, dan keyakinan yang hidup dalam pikiran masyarakat. Walau abstrak, hal ini mengatur perilaku dan cara pandang hidup. Contohnya falsafah gotong royong di Indonesia yang menekankan kerjasama dan solidaritas dalam kehidupan sosial. Yang kedua, wujud aktivitas atau sistem sosial atau social system. Tindakan nyata dan interaksi masyarakat sebagai perwujudan dari gagasan budaya seperti ritual, upacara, atau kebiasaan sehari-hari. Contohnya tradisi sekaten di Yogyakarta sebagai wujud budaya Islam Jawa dalam perayaan Maulid Nabi. Yang ketiga, wujud artefak atau kebudayaan fisik atau material culture. Segala hasil fisik dari aktivitas budaya seperti bangunan, karya seni, pakaian, atau alat-alat. Contohnya Candi Prambanan di Jawa Tengah yang mencerminkan kepercayaan Hindu serta keahlian arsitektur masyarakat kuno. Nah, dari semua pembahasan tadi, saya merasa kelebihan dari teori kebudayaan Konjaraningrat adalah strukturnya yang lengkap. Kita jadi bisa melihat budaya bukan hanya dari sisi seni atau tradisi, tapi juga mencakup bahasa, teknologi, bahkan ekonomi. Tapi ada juga keterbatasannya loh. Misalnya, teori ini kadang belum bisa sepenuhnya menjelaskan budaya modern yang berkembang sangat cepat, seperti budaya media sosial, tren TikTok, atau gaya hidup global yang sekarang semakin homogen. Meski begitu, hubungan teori ini tetap kuat. Dengan memahaminya, kita bisa lebih menghargai identitas lokal dan tidak mudah hanyut oleh arus globalisasi. Jadi, dari penjelasan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Setiap hari kita menjalani unsur-unsur kebudayaan itu, baik disadari maupun tidak disadari. Dengan memahami kebudayaan, kita bisa lebih menghargai perbedaan, menjaga identitas, dan tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.